menjawab, dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah tertulis dalam komen YouTube, dan kita akan bacakan satu-satu. Baik. Nanti juga dari Bu Ellen langsung menjawab aja. Ya, satu pertanyaan langsung dijawab sama Bu Ellen gitu ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana opini Bu Ellen terkait kalau ada cara yang lebih tidak menderita atau lebih mudah untuk mendapatkan cinta, kenapa harus mengambil jalan yang lebih sulit atau lebih menderita? Katanya ada quote mengatakan make it simple. Nah, bagaimana menurut Bu Ellen? Oh ya, kalau memang ada jalan yang tidak menyakitkan tapi itu benar juga halal ya. Oh, jalani yang itu dong. Kita nggak usah cari-cari penderitaan. Tapi kalau penderitaan itu datang, kita tahu bahwa ini adalah bagian dari pemurnian. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak harus cari penderitaan, penderitaan akan datang sendiri. Kalau ada yang mudah, cari yang mudah. Kalau ketemu jodoh antara yang pemabuk, tidak bekerja, punya masa lalu yang betul-betul gelap, dan juga masa depan yang tampaknya suram, dibandingkan yang sudah bekerja, pendoa, baik, bertanggung jawab pada keluarga, pada orang tua, biasanya juga tanggung jawab sama istri, ya. Ya jangan sampai kita nyari yang ini, jangan cari yang pemabuk dan lain sebagainya. Itu namanya memasukkan diri di dalam pencobaan. Carilah yang baik, ya. Jadi itu pasti seperti itu. Karena kenapa kita harus bahas penderitaan? Karena pada dasarnya orang itu kan mau menghindar dari penderitaan. Dan tapi kalau kita udah memutuskan menikah dengan dia berdasarkan pertimbangan, kita harus menerima, menghadapi. Nah, ini yang kita ngomong. Tapi ketika kita masih bisa memilih, pilihlah yang paling tidak menderita. Tetapi Yohanes Salib juga bilang gini, kalau ada pilihan antara yang enak dan yang gak enak, untuk latihan supaya kita itu bisa menyangkal diri dan melepaskan kelekatan indrawi, maka pilihlah yang gak enak. Itu yang ekstrim. Yohanes Salib sih ekstrim banget ya, tapi untuk kita bisa melakukan yaitu pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau kita udah makannya enak melulu, itu juga bahaya sih, bisa kolesterol ya. Jadi kelekatan indrawi ini juga dilepaskan supaya jangan sampai kita ini kalau nggak makan enak nggak bisa hidup, ini bahaya juga. Nah, kita harus lebih balance lah hidup kita. Sesekali boleh makan enak, tapi jangan enak terus, kolesterol terus, gorengan terus ya, itu bahaya ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ellen. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya dari saya ya Bu Ellen. Bagaimana sih Bu Ellen cara untuk menjaga cinta ketika kita itu lelah menderita? Karena kan kita awalnya cinta nih, tapi lama-lama kok ngerasa menderita, terus kan lama-lama bisa ilfil gitu Bu Ellen. Bagaimana cara untuk tetap menjaga cinta itu tetap ada? Oke, ini saya tanya dulu, ini yang untuk orang pacaran apa yang sudah menikah? Ya, untuk semuanya lah, untuk orang lain lah, teman bisa, pacar bisa, suami bisa, pokoknya rasa cinta itu gimana cara kita tetap menjaga untuk tetap cinta kepada sesama kita. Baik, sekarang kalau sahabat kita bisa terus menerus untuk mengemong ya, tapi ada kalanya kan persahabatan itu juga take and give ya, saling memberi. Kalau kita memberi terus juga ya oke lah, kalau kita tahan kuat nggak apa-apa. Tapi kalau saatnya kita udah capek juga, ya sudah nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau kita juga punya hak dong untuk bisa berkembang, saling mengembangkan dalam persahabatan. Kalau itu pacar, kita lihat nih, kalau kita memberi terus, dianya tambah keenakan, dia nggak belajar untuk bertumbuh jadi dewasa, kita juga akan kesulitan kalau jadi istrinya nanti, ya kan? Nah, kita harus mikir 2 kali 10 kali kalau mau melanjutkan hubungan dengan orang yang buat kita ilfil terus. Oke? Tapi kalau ini udah nikah, jawaban saya pasti beda. Ya kamu harus bertahan sampai akhir. Karena apa? Karena lewat penderitaan itu kita yakin Tuhan bisa mengubah kita. Lalu lewat setelah kita diubah, kita juga bisa menyalurkan kasih dan mengubah suami kita yang luka batin ini. Orang biasanya yang bikin ilfil itu kan luka batin, karena dia punya luka batin ya. Dan ternyata waktu kita pacaran kita nggak tahu gitu. Ternyata udah masuk dalam perkawinan barulah
yang Bongkar yang semua ya. terbongkar semua. Kalau udah seperti itu, kita jangan menyerah. Justru ini adalah sekolah pemurnian, sekolah iman, sekolah kekudusan. Ya. Tapi kalau boleh nggak itu, milih yang benar, milih yang baik, ya pilihlah yang lebih baik kalau sebelum menikah gitu. Ya. Jadi untuk menjaga kalau kita capek, ya kita harus timbang-timbang juga ya. Artinya Tuhan itu juga memberikan kita akal budi, common sense untuk kita itu hidup bijaksana. Bijaksana itu bukan berarti kita jadi korban terus ya. Kita juga bisa memberi pada waktu kita bisa. Tapi makanya dalam komunitas itu kita kan saling memberi. Tidak hanya pelayannya memberi terus, yang lainnya cuma makan terus, capek lama-lama. Tapi kalau ada kesadaran saling memberi, kita akan lebih kuat. Mudah-mudahan menjawab. Kalau belum menjawab, ya mungkin memang saya belum lengkap menjawabnya. Sudah cukup jelas sih Bu Ellen, sudah cukup menjawab pertanyaan saya sih. Iya, antara Pertanyaan berikutnya, ya silakan. pertanyaan berikutnya, bagaimana bagi orang yang mungkin semasa hidupnya tidak merasakan cinta atau merasakan melakukan cinta yang salah, sehingga pada akhirnya ia mengaplikasikan itu ke dalam kehidupannya. Betul sekali. Itu juga saya pernah sharingnya dalam work from home itu, worship from home, bahwa worship from heart ya, bahwa saya juga mengalami seperti itu dari papa. Saya itu nggak bisa deket sama papa. Saya merekam bagaimana papa saya itu dulu saya anggap tidak peduli. Karena misalnya ketika saya mau les bahasa Inggris, saya pakai mobil, hujan, lalu papa saya bilang, kalau hujan jangan pakai mobil. Saya pikir, wah papa saya lebih sayang mobil daripada saya. Demikian juga ketika saya sekolahnya harus jauh, padahal saya sudah masuk sekolah favorit, saya disuruh pindah ke sekolah yang lain dekat rumah yang jelek banget mutunya, karena papa bilang nggak bisa nganter. Akhirnya saya kan merasa, oh papa nggak peduli. Nah itu membuat saya hubungannya jauh. Tapi setelah saya menikah, saya mengalami itu, udah mengasihi Tuhan, saya mengalami dikasihi Tuhan. Akhirnya kemudian dalam satu doa saya itu bisa mengerti sesuatu, bahwa papa saya itu rupanya tidak mengalami kasih itu dari orang tua ya, yang sehingga dia juga nggak bisa memberikan bentuk itu kepada anaknya. Jadi ini membuat saya bisa mengampuni ya, dan saya bisa datang pada dia, belajar untuk mendekat, dan saya bersyukur bahwa hubungan saya lebih baik sebelum papa meninggal. Nah, ketika orang ini tidak mengalami itu dari orang tuanya, itu memang berat buat dia untuk bisa mengasihi. Tidak ada contoh. Dia masih defisit banyak sekali dalam cinta. Oleh sebab itu, orang seperti ini kalau bisa kita ajak untuk mengalami pencurahan, mengalami kasih Tuhan dalam doa, didoakan, itu akan sangat menolong dia untuk mengalami, mencicipi cinta. Dan cinta Tuhan ini cukup untuk menutupi cinta yang lain, cinta yang kurang itu. Makanya kita lihat bahwa banyak orang yang anak muda ya, ketika camping rohani mengalami jamahan Tuhan, itu dia bisa loh ngampuni papa mamanya yang memperlakukan dia nggak adil gitu. Atau kemudian dia bisa malah menjadi orang yang melayani Tuhan karena dia mengalami sentuhan cinta itu yang dia nggak pernah dapat sebelumnya. Di sisi lain, orang yang mungkin mengalami limpahan cinta dari keluarga, dia mungkin merasa sangat nyaman, ada dalam comfort zone dan tidak butuh Tuhan, ya. Tapi kita lihat di sini selalu ada jalan untuk orang ini memulai satu tahap baru dalam hidupnya, tahap ketika dia mengalami sentuhan cinta Tuhan itu. Jadi saya yakin pengalaman cinta Tuhan itu bisa menjadi obat. Seperti itu. Jadi tidak ada kata terlambat, dan selalu ada awal yang baru untuk kita ketika kita mau mulai masuk dalam relasi cinta dengan Tuhan. Kita bisa meneruskan relasi kita ke depan dengan baik. Oke, baik, terima kasih Bu Ellen. Iya. Pertanyaan berikutnya. Bu Ellen, ini ada pertanyaan. Bagaimana sih caranya untuk berpikir positif terhadap orang yang
sudah pernah menyakiti kita. Kan kadang kan kita disakiti terus nanti saya ketemu lagi terus waduh nanti orang ini berubah seperti ini lagi gitu. Gimana caranya mengatasi itu di dalam kehidupan kita? Caranya berpikir positif kepada orang yang menyakiti kita itu. Iya, memang nggak gampang ya. Jadi kalau kita ketemu orang yang nyakitin kita dan kita merasa kita nggak bisa sedekat dulu lagi, itu normal dan itu manusiawi. Nah, kita tetap bisa mengampuni supaya itu tidak merugikan kita, tidak membuat kita juga jadi penyakitan ya. Kalau kita terus ibaratnya menggembol rasa sakit, kita sendiri yang akan sakit. Dia mungkin udah lupa, dia mungkin nggak ngerti kalau kita nyakitin, kalau dia nyakitin kita. Nah kalau kita bisa ngampuni, itu artinya apa? Ketika dia datang ya kita layani, kita terima, kita mau membalas chattingnya, kita mau menerima teleponnya. Tapi mungkin kalau dia ajakin lebih jauh dari itu, misalnya ayo temenin aku nonton yuk, males deh, aku nggak mau, misalnya masih ada perasaan enggan ya, itu ya kita nggak usah memaksakan diri. Jadi artinya mengampuni itu bukan berarti menyukai ya. Kita bisa mengasihi orang, itu beda dengan menyukai. Kita menyukai orang itu ya orang tertentu, ya keluarga kita, adik kita, saudara, papa, mama, pacar, mungkin sahabat yang kita cocok ya. Tetapi kita nggak disuruh oleh Tuhan menyukai semua orang. Menyukai itu artinya kita senang bersama-sama dengan dia kemanapun. Ayo kalau lagi kangen kita telepon dia, itu menyukai. Tapi kalau mengasihi, ya oke, tidak menolak dia, kita tetap bertindak baik. Misalnya kita tahu tuh ada bahaya buat dia, kita ingetin, itu juga tanda kita mengasihi, tanda bahwa kita udah ngampuni dia. Karena apa? Kita mau melihat dia baik. Tapi kalau aku disuruh jadi sahabat kamu, suruh nemenin kamu kesana kesini, aku nggak mau. Nah itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi menyukai beda dengan mengasihi. Mengasihi itu adalah ilahi ya. Karena untuk bisa mengampuni, kemudian menerima dia, memikirkan yang baik buat dia, walaupun saya nggak berharap apa-apa dari kamu, itu adalah kasih loh, kasih yang murni loh, dan itu bisa kita lakukan ya kan. Tapi kalau menyukai itu manusiawi, kita baik kepada orang yang kita cocok, yang dia juga baik sama kita. Nah itu nggak apa-apa, itu juga kita punya sahabat seperti itu. Nah jadi berpikir positif itu begini aja gampangnya. Ya saya mau ngampuni karena pertama-tama ini baik buat aku. Kalau aku nggak ngampuni, aku yang susah, aku yang jadi beban berat. Aku mau ngampuni demi kebaikanku, demi kesehatanku. Dan yang kedua, itu perintah Tuhan memang demi kebaikan kita sebenarnya gitu. Dan yang ketiga, kita mesti juga punya empati ya. Empati dalam arti, oh kenapa sih dia bisa punya sikap judes begitu? Atau kenapa sih dia berpikiran negatif sama aku? Karena dia punya perspektif yang beda. Dia punya latar belakang yang sama sekali beda dengan kita. Tapi kalau orang ini dasarnya tidak disukai oleh banyak orang, bukan hanya oleh kita, berarti kita nggak salah-salah amat gitu loh kalau nggak bisa deket sama dia. Jadi nggak usah menuntut diri kita terlalu berlebihan gitu. Jadi ketika ini kita pikir ini aja, mungkin dia punya problem, itu problem dia gitu, bukan problemnya terhadap aku, tapi dia punya problem dalam dirinya. Dan kalau kita mau berbaik hati, kita mau membantu dia untuk bisa sembuh. Dan biasanya orang yang luka batin, yang punya sikap jelek itu dia butuh cinta gitu. Ketika kita semakin menjauhi dia semakin mencari perhatian dengan menyakitin kita. Nah tapi ketika kita mengerti itu, dan kita udah deket sama Tuhan, kita punya sumber kekuatan dari Tuhan, bukan dari dia, maka kita bisa pelan-pelan ngasih dia perhatian. Mungkin dia bisa berubah pelan-pelan. Karena ternyata kok aku ada yang suka ya, karena ternyata kok aku juga dicintai ya. Pelan-pelan dia bisa terobati luka batinnya. Seperti itu. Apakah jelas? Jelas, sangat jelas. Iya. Ya. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita mengatasi kekecewaan pada Tuhan? Dan biasanya setelah dari itu kan hati kita kan merasa kering ya. Tapi jauh di dalam hati kita itu sebenarnya kita rindu untuk bertemu Tuhan secara
pribadi lepas pribadi. Tapi nggak tahu harus mau ngapain, doa aja kayak merasa kosong. Nah itu mungkin ada tips nggak dari Bu Ellen untuk bisa membantu solusi? Wah, pertanyaannya ini dalam-dalam loh. Dalam-dalam banget nih. Artinya banyak Anda yang bertanya itu adalah orang-orang yang udah pengalaman rohaninya tingkat tinggi semua ini, ya. Jadi kalau kita punya kekecewaan sama Tuhan, ya, ngomong aja sama Tuhan. Jadi nggak usah pakai topeng sama Tuhan. Jangan pura-pura baik, karena Tuhan tahu betul apa yang ada dalam hati kita yang paling dalam. Marah-marah aja sama Tuhan. Marah sama manusia mungkin dia bisa marah kita balik dan kita tambah sakit hati kan. Tapi kalau marah sama Tuhan, dia pasti akan menerima kita, dia mengerti kita. Itu kesempatan untuk sembuh ketika kita mau buka semuanya pada Tuhan, apa adanya. Dan biasanya ketika kita bisa melampiaskan semua itu, kita lebih lega. Dan di situ kita mengenal bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengerti, yang maha pengampun, ya. Jadi jangan takut sama Tuhan, dalam arti takut dalam arti kita harus hormat, ya. Hormat itu dalam arti lihat seperti Yakub, bagaimana dia bergumul sama Tuhan, dia mau mengenal Tuhan. Kita juga boleh datang sama Tuhan bukan hanya untuk baik-baik saja. Bukan dalam arti kalau kita menyembah aja baru kita datang sama Tuhan. Kita marah kita datang sama Tuhan juga. Karena dia betul-betul satu-satunya pribadi yang tidak pernah menilai kita secara keliru. Dia mengerti kita. Keluarkan semuanya menurut saya gitu. Dan setelah itu kita akan lihat, dan satu hal, setelah kita marah sama Tuhan, kita jangan pergi, kita jangan mundur, ya. Tapi kita tungguin terus tuh, Tuhan mau apa nih? Saya udah ngomong sama Tuhan, Tuhan apa jawabanmu? Kadang-kadang kita perlu datang terus, mendesak terus sama Tuhan. Seperti janda yang seperti bendahara dan janda itu, ya. Dia minta terus, bendahara yang lalim aja itu bisa memberikan kok. Apalagi Tuhan kita yang baik. Ketika kita butuh untuk sembuh, kita betul-betul minta jawaban dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu pasti akan berikan jawaban kok untuk menyembuhkan kita. Kekecewaan itu bagian dari cinta. Kalau kita nggak cinta sama Tuhan, kita nggak peduli sama Tuhan. Orang yang nggak percaya Tuhan, dia nggak akan kecewa sama Tuhan. Tapi ketika kita kecewa sama Tuhan, itu tanda bahwa kita juga mencintai Tuhan, kan? Kita berharap pada Tuhan, tapi kok nggak dapet yang kita harapkan. Nah, itu kita berproses dengan Tuhan. Ketika kita tanya sama Tuhan, cari jawabannya. Seperti itu. Jangan menyerah, jangan mundur sama Tuhan, bergumul sama Tuhan. Jadi iman itu kan macam-macam, ya. Iman intelektual aja kita hanya tahu Tuhan itu baik. Iman kepercayaan itu, iman kepercayaan kita tahu Tuhan baik. Iman pengharapan, iman penyerahan, kita berserah sama Tuhan, terserah Tuhan mau apa. Tapi iman penuh pengharapan, ini iman yang dinamis. Ini yang iman yang Tuhan minta dari kita untuk terjadinya mukjizat. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Seperti perempuan Sirofenisia yang ditolak oleh Tuhan. Dia mestinya kecewa loh sama Tuhan waktu dibilang, Tuhan sembuhin anakku. Nggak layak kamu dapat dari aku, anjing nggak layak makan. Tapi anjing pun bisa makan dari remah-remah. Dia nggak kecewa, dia nggak mundur. Ini artinya Tuhan mau ngajarin kita, kalau kamu belum dikabulkan, kamu mengalami apa yang beda dengan pengharapanmu, minta terus sama Tuhan. Kalau kita kecewa dan berhenti, kita rugi. Tapi kalau kita kecewa, kita ngomong sama Tuhan, kita maju terus, itu nggak apa-apa. Ya, Apakah bisa diterima? sangat menjawab. Bisa sangat menjawab, Bu Ellen. Ya. Ya, itu tadi pertanyaan yang terakhir, Bu Ellen. Jadi terima kasih atas kesempatannya Bu Ellen mau bergabung bersama kami di sini, dan juga terima kasih atas pengajar-pengajarnya serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan menyusul, juga boleh ditambahkan, boleh tetap chat, masih aktif dan akan dibalas di kolom komentar. Iya, betul. Luar biasa. Tadi ini dari tim itu memberikan bocoran. Apaan itu? Apaan? Jadi kan tadi ini kan
pertanyaan-pertanyaan tadi itu kan semuanya dari komen-komen YouTube ya. Nah, ternyata di dalam komen itu rame. Jadi iya, jadi banyak orang yang ngechat di sana meskipun memang bukan pertanyaan, tetapi mereka saling sapa. Oh ya, dari mana aja emang? Wah, kita lihat di sini. Yang pertama, di sini ada KTM yang paling jauh menurut saya ini ya. Gimana sih paling jauh? KTM Merauke. Wow. Wah, Halo Jauh di ujung teman-teman. sana ya. jauh di KTM ujung